Kisahnya kebijaksanaan dan keajaiban kepemimpinan Nabi Sulaiman. Kisah kebijaksanaan Nabi Sulaiman dalam menyelesaikan perselisihan. Pada suatu hari, dikisahkan terdapat dua kaum. Salah satu kaum tersebut memiliki pohon anggur. Lalu kambing-kambing milik kaum lain merusaknya dan memakan pohon anggur hingga ludes. Kemudian, kedua kaum mengajukan permasalahan ini kepada Nabi Daud. Dan Nabi Daud memutuskan, kaum pemilik pohon-pohon anggur tersebut mendapat ganti rugi. Kedua kaum tersebut juga datang kepada Nabi Sulaiman untuk menanyakan solusi. Dan Nabi Sulaiman pun menyarankan agar pemilik kambing memperbaiki kebun anggurnya sebagai tanggung jawab atas kerugian tersebut. Mereka pun sepakat atas keputusan tersebut. Di kisah lainnya, pada suatu malam terdapat dua wanita tua dan muda yang sedang menggendong bayinya. Namun tiba-tiba serigala datang menyerang dan mengambil bayi milik wanita tua. Namun wanita tua tidak terima. Dia ingin mengambil bayi milik si wanita muda. Akhirnya mereka berdua datang kepada Nabi Sulaiman untuk memperebutkan hak asuh bayi tersebut. Nabi Sulaiman menguji kedua wanita untuk membelah bayi agar terbagi menjadi dua bagian. Tetapi wanita muda justru berkata, "Itu anakmu, wahai wanita tua." Karena wanita muda itu tidak tega, anak kandungnya dibelah menjadi dua bagian. Dengan kejadian tersebut, Nabi Sulaiman menyimpulkan bahwa wanita muda adalah ibu kandung dari si bayi tersebut. Karena dapat dilihat dari ketulusan hati dan kasih sayang untuk anaknya agar tetap bisa hidup. Interaksi Nabi Sulaiman dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, semut, jin, dan burung hudhud. Selanjutnya, kisah ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sedang berjalan. Kemudian mereka melewati lembah semut. Seekor semut di antara mereka memperingatkan kaumnya segera masuk ke sarang masing-masing sebelum terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Seraya dia memaklumi perbuatan Nabi Sulaiman alaihi salam dan bala tentaranya karena mereka tidak mengetahui keberadaan semut-semut yang kecil itu. Nabi Sulaiman alaihi salam yang memahami pembicaraan semut tersebut tersenyum dan membiarkan semut-semut untuk lewat dan segera masuk ke sarangnya. Dia bergembira atas karunia Allah kepadanya yang tidak diberikan kepada selainnya. Selain itu, dari doa Nabi Sulaiman Allah memberinya keistimewaan berupa kemampuan menundukkan jin dan angin. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin untuk mewujudkan segala sesuatu yang dia inginkan. Mereka tidak dapat menghindar dari taat kepadanya. Contohnya, jin tersebut bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke dalam kerajaan Nabi Sulaiman dalam waktu singkat. Dan keistimewaan angin, yaitu dapat membawa sesuai perintahnya kemana saja Nabi Sulaiman ingin pergi. Selanjutnya, kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Nabi Sulaiman adalah nabi yang bisa berbicara atau mengerti bahasa hewan. Suatu ketika, Nabi Sulaiman berbicara dengan burung hudhud. Dia baru saja datang dari negeri Sabah. Di sana terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin seorang ratu bernama Balqis. Dia dan kaumnya adalah penyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman mengirim surat melalui burung hudhud untuk Ratu Balqis agar mau menyembah Allah. Awal mula bertemunya Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis adalah saat burung hudhud memberitahu kepada Nabi Sulaiman bahwa ada kerajaan yang negaranya makmur tetapi menyembah matahari dan dipimpin oleh seorang ratu yang cantik bernama Ratu Balqis dari negeri Sabah. Setelah mendengar ucapan dari hudhud, Nabi Sulaiman pun mengirimkan surat untuk Ratu Balqis lalu berkata, "Sampaikan surat ini kepada Ratu Sabah, pastikan dia membacanya." Hudhud menaruh surat itu di pangkuan Ratu Balqis yang sedang duduk di singgasananya, lalu ia mendiskusikan dengan para penasehat istana dan Ratu Balqis mengambil keputusan untuk mendatangi kerajaan Sulaiman. Ratu Balqis dan para prajurit istana menuju ke istana Sulaiman. Sesampainya di sana dikejutkan adanya singgasananya Ratu Balqis sudah di sana. Ratu Balqis masuk ke istana Sulaiman sambil mengangkat gaunnya karena lantainya itu seperti sungai sungguhan. Setelah semua yang dia lihat, Ratu Balqis mengakui akan semua kuasa Allah dan menyerahkan diri kepada Allah lalu masuk Islam. Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman pun menikah. Para jin dan hewan-hewan yang ada di sana ikut berbahagia atas pernikahan mereka.
Kematian Nabi Sulaiman bermula dari Nabi Sulaiman yang sedang mengawasi para jin-jin yang sedang bekerja. Di situ para jin baru menyadari kematian Sulaiman karena rayap sudah memakan tongkat Nabi Sulaiman, lalu para jin berkata, "Tuan kami telah wafat dan kami tidak mengetahui itu. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha Tahu hal-hal gaib." Dari cerita Nabi Sulaiman bisa sih ambil hikmahnya bahwasanya segala kekayaan dan kekuasaan semua hanya milik Allah.